yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Artinya, gue bisa mengatakan mulai sekarang bahwa Ade Rai itu goblok. Pak, pagi-pagi kok udah nge-gym aja, Pak? Oh ya harus ya. Kalau kita mau sehat, ya mesti harus rutin untuk berolahraga. Bodybuilding ini adalah sebuah hobi ya, dan siapapun lu itu nggak boleh mendiskreditkan hobi orang lain yang gak sejalan sama diri lu. Ingat bos, kita ini hidup harus menjunjung tinggi norma dan etika. Bang, bahas Timothy Ronald yang bilang kalau nge-gym itu goblok. Menarik nih, itu viral begini. Timothy Ronald bilang kalau orang yang suka nge-gym yang sampai jadi badannya. Timothy Ronald, the prince of social media. Gue tahu dia dari tahun 2019 sebelum COVID. Waktu itu Timothy masih baru belajar saham dan dia bicara bahwa fundamental itu yang terbaik, technical gak ada gunanya, astrologi apalagi. Akhirnya sempat gue undang ke kantor, kita saling bertukar pikiran dan mencapai satu persamaan persepsi, akhirnya jadi teman dan kemudian kita podcast bareng. Ini adalah anak yang super smart menurut gua di usia yang seperti itu, dan sekarang menurut gua adalah the prince of social media di Indonesia. Hari ini mungkin hampir semua fans atau maupun kalangan sosial media berbalik membenci dan menghujat brother gue Timothy atas statement opini pribadinya terkait pelaku gym yang sampai ototnya besar tuh katanya nggak ada otaknya dan itu goblok. Kalian bisa lihat di video ini. Ini gue pengen lempar statement yang bakal kontroversial nih. Apa? Tentang ini. Oke. Menurut gue, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya, tapi Iya. secara mental. Orang pinter tuh nggak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebetot doang kan, lu cuma maksa kan. Maksa ya. Itu tuh otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak faedahnya. Kosong otak lu. Banyak banget yang minta gue speak up, berbagi POV tentang bagaimana gue menyikapi fenomena ini. Dan akhirnya gue harus bikin Mata Rakyat ini karena gue sebagai edukator dan influencer senior di dunia keuangan merasa perlu untuk meluruskan ideologi-ideologi yang mungkin tidak tepat untuk masyarakat di Indonesia pada umumnya. Dan kita takutkan bahwa ideologi daripada Bro Timothy Ronald yang mungkin justru menjadi motivasi bagi sebagian orang, tetapi justru juga memiliki efek negatif yang justru merusak generasi Z. Kita tahu mulai dari konsep McLaren lu warna apa bos, terus kemudian juga konsep bahwa sekolah itu tidak penting, dan seterusnya. Ini mungkin menjadi sebuah ideologi atau opini pribadi dari beliau yang ditakutkan akan menjadi dampak negatif. Tapi at the end of the day, gue mau menghimbau kalian semua, para follower gue yang mungkin jumlahnya tidak banyak seperti Bro Timothy, jangan membenci Timothy secara personal, bencilah ideologinya. Semua orang akan terus belajar menjadi the best version dalam hidupnya. Semua bisa salah guys, termasuk gue, termasuk